Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan jalan ya. Ini kita baru berada di depannya Bukit Batok. Jadi Batok ya Batok. Jadi Batok itu apa ya bahasa lainnya ya? Kalau baru flu kan Batok. Jadi memang dari kata itu Calving Hill ya. Jadi bukit ini ya karena kalau lihat dari sejarahnya katanya zaman dulunya itu ya terdengar suara seperti batok-batok gitulah di daerah bukit ini. Nah ini kelihatannya di sebelah kiri hanya pepohonan ya, tetapi kalau misalkan kita masuk ke bukit batoknya, nanti kita ya ada bagian yang memang kita bisa naik itu. Jadi ya memang bukit lah, meskipun di luarnya ini nggak kelihatan seperti bukit. Nah ini kenapa kok kita jalan ke sini ya? Karena ada trail di sini, jadi coast to coast trail. Salah satu treknya itu jalan dari sini ke arah Bukit Timah. Jadi kalau misalkan ada yang belum tahu tentang Bukit Timah di Singapura, Bukit Timah itu bisa dikatakan titik paling tingginya lah di negeri ini. Dan nanti kalau misalkan mau naik ke paling atasnya, itu tidak perlu waktu lama sebetulnya, karena tidak tinggi-tinggi amat lah, meskipun ya udah lumayan kan. Kalau misalkan ke atas lari ya bisa kecapean juga. Cuma overall nggak nyampe 1 jam itu sudah bisa naik sampai atasnya. Jadi tidak terlalu tinggi. Meskipun nggak terlalu tinggi ya itu sudah yang titik paling tingginya setahu saya ya di Singapura ini ya. Oke, jadi di video kali ini saya ingin berbicara sedikit ya tentang THR ya. Jadi baru rame kan ini kan tentang ini ya, di internet tuh ada yang mengajukan petisi PNS. Nah, PNS THR-nya dipotong, terus ada yang mengajukan petisi yang kalau tidak salah di change.org ya. Dan yang tanda tangan di situ sudah 13 ribuan itu sudah ada. Jadi ya ini sedikit agak krusial sih ngobrolin tentang itu, tapi hanya ingin berbagi saja lah sedikit tentang unek-uneknya. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah ya bisa dikatakan salah satu kekuatan ya dari bangsa Indonesia ini kan sebenarnya gotong royong ya, jadi kebersamaan lah. Nah kalau saya pribadi ya itu tadi melihatnya ya lebih ke arah kebersamaan itu tadi ya. Dan di beberapa berita kan juga saya lihat alasannya itu bisa untuk membantu meringankan itu tadi ya yang terdampak COVID itu kan. Jadi ya overall ya kalau saya lihat memang dari niatnya sih mulia kan. Cuma ya itu tadi mungkin tetap aja kan ya namanya kebijakan ya pasti ada aja yang tidak suka kan, apalagi kalau kebijakan itu tentunya bisa mengurangi hak-hak yang diinginkan kan. Jadi ya kalau misalkan mengurangi yang enak-enak itu kan sudah sangat maklum ya kalau misalkan ada yang protes ya. Oh ya ini sebetulnya videonya ini ya saya ambil jauh dari sebelum pandemi ini, tapi saya dubbing aja karena asik aja melihat jalanan seperti ini, terus jalanan yang sepi. Dan salah satu yang saya suka di Singapura itu karena jalanannya itu di banyak tempat itu memang didesain untuk pejalan kaki kan. Jadi bisa dilihat ini kanan kiri sepi terus dari tadi kan. Dan nggak ada ini, hampir nggak ada yang kendaraan naik ke atas ya, karena memang motor kan mahal ya, dan ngapain juga mereka naik-naik ke atas ya, padahal di jalanannya kan sepi kan. Jadi benar-benar relatif aman lah untuk jalan kaki ya, meskipun ya kadang-kadang kalau misalkan seperti sepeda itu kan juga jalurnya sama pakai jalur pejalan kaki, jadi tetap ya masih harus hati-hati ya meskipun kelihatannya sepi kayak gini. Dan enaknya juga jalan-jalan di sini itu kita nggak perlu mikir ininya kan, jadi nggak perlu mikir tersesat atau gimana ya. Karena ya pertama ada GPS, terus habis itu juga ada
bus stop yang lumayan banyak kan. Jadi kalau misalkan bingung ya sudah, tinggal duduk saja di bus stop, terus kita duduk ikut aja bisnya, terus sampai ke stasiun MRT terdekat. Nah dari stasiun MRT kan jelas sudah tahu arahnya kemana kan, ya, tinggal pulang aja. Jadi mudahnya itulah paling nyamannya kan. Nah itu enaknya di sini. Jadi sambil ngobrolin isu yang cukup sensitif, nah sambil jalan-jalan ngelihat kanan kiri, lumayan ya, hijau, sungguh sangat menyejukkan lah. Jadi menyejukkan mata ya. Cuma kalau misalkan ini videonya tanpa saya dubbing terus saya upload, itu ya tentunya kurang menarik ya, karena topiknya ketika jalan ini kan memang agak random ya. Nah ini juga agak random juga ngobrolin tentang THR tadi ya. Jadi itu tadi ya, pertama menurut saya sih kebersamaan itu tadi ya, gotong royong. Jadi kalau misalkan ya dipotong alasannya karena itu tadi, kalau menurut saya sih, kalau saya pribadi ya terima-terima saja kan, karena ya mau gimana lagi juga kan, wong juga nggak punya kuasa untuk memutuskan itu kan. Jadi kalau saya pribadi sih justru malah mendukung sih, apalagi kalau misalkan kebijakan yang seperti ini bisa rata kan, maksudnya seluruh kementerian juga seperti itu kan. Nah yang kalau saya lihat yang dipermasalahkan juga di change.org itu yang petisi tadi ya, ini beberapa sumber saja sih, saya kurang tahu valid atau tidak. Jadi ada yang protesnya itu salah satunya karena ya contohnya ya, kalau misalkan kemarin kita tahu sendiri ya ada pilkada kan. Nah pilkada habis dananya kan luar biasa kan, pasti banyak sekali kan. Kenapa kok tidak digunakan saja untuk membantu yang pandemi kan? Ya kalau saya pribadi ya semua itu ya pasti ada pos-posnya tersendiri kan. Jadi saya yakin juga sudah ini ya, kalau saya pribadi lebih suka untuk berbaik sangka lah. Jadi saya yakin sudah sengaja dibuat sehemat mungkin, karena ya tidak mungkin juga kan kita tidak melakukan pemilihan sama sekali kan. Meskipun memang timingnya juga agak kurang ini ya, ketika pandemi masih ya begitulah. Cuma ya overall karena sudah berjalan kan ya sudah itu kan. Jadi kalau saya pribadi sih idealnya memang tidak perlu untuk dikait-kaitkan kan dengan pemotongan ini, terus ada itu tadi. Terus yang kedua kan juga kalau saya lihat ada yang beralasan itu salah satunya karena ada ini ya, jadi yang apa itu namanya, kementerian yang katanya itu dispesialkan kan. Ya kalau saya pribadi sih tidak perlu terlalu melihat yang lain ya. Jadi selama niatnya baik ya selesai kan. Jadi nggak usah terlalu repot. Apalagi kan sebetulnya hak yang utamanya jadi untuk gaji itu kan tidak dipotong kan. Jadi overall ya masih bisa sangat ditolerir lah. Dan semoga saja kalau saya pribadi ya semoga saja dari dana yang terkumpul itu dari yang ini ya, pos ini ya, bisa benar-benar bermanfaat lah untuk saudara-saudara kita yang betul-betul kesulitan selama pandemi ini. Oh ya, ini kita masih berada di persekianan ya ini ya. Jadi kalau di Singapura itu kita kalau misalkan mau nyebrang, nah ini ada pencetannya. Jadi di lampunya itu tinggal kita pencet, terus setelah itu nunggu sampai berubah jadi hijau. Nah ini sudah hijau, kita bisa jalan. Nah pencetannya bisa dilihat di bagian tiangnya itu. Kalau misalkan kita nggak pencet, nanti dia nggak berubah kan. Jadi saya pernah dulu pas pertama kali, betul-betul pertama ke Singapura itu bingung kan, sudah nunggu sampai pada lewat kok nggak berubah-ubah, padahal sampai ya satu ini, jadi
yang depan kanan kiri itu sudah pada lewat semua. Loh kok apa yang aneh kan? Terus coba mengamati kan orang-orang yang mau pada lewat itu. Oh ternyata dipencet dulu baru bisa berubah. Jadi ya hal yang sederhana seperti ini pun juga harus ya melihat observasi dulu. Sini kita jalan lagi, bisa dilihat di kiri tadi ya ada papannya kan. Jadi itu papan petunjuk ya untuk jalurnya coast to coast trail. Nah ini tadi intinya kita tinggal lurus. Nah, Bukit Timahnya itu ada di sebelah kiri ya. Jadi di Bukit Timah itu salah satu hal yang menarik itu di bagian depan ada railway-nya ya. Dan lumayan sering saya lihat ada yang foto-foto di situ karena memang cukup bagus untuk foto-fotonya. Kalau di sana kan cukup artistik lah. Kalau bisa memanfaatkan tempatnya maksudnya kan. Jadi ini tinggal jalan terus. Nah, terus nanti di sebelah kiri. Alhamdulillahnya selama di Singapura bisa menyelesaikan semua treknya, dan luar biasanya itu yang cukup salut itu kalau kita lihat kanan kiri itu kan bersih sekali ya. Jadi ya salah satu hal yang membuat nyaman lah di sini ya. Meskipun ya tetap saja ya tanah air masih lebih nyaman kan untuk saya pribadi ya. Oke, jadi lanjut lagi ya ke ini tadi ya. Jadi kita tadi sudah membahas ya kekuatannya bangsa Indonesia tadi gotong royong, kebersamaan. Terus yang kedua alasannya orang yang menolak tadi ya. Jadi ya kalau saya pribadi sih ya nggak perlu dikait-kaitkan lah. Kan pada dasarnya juga kalau misalkan kita kreatif ketika jadi PNS, ya saya kurang tahu ya kalau secara umum ya. Karena saya pribadi kan PNS-nya sebagai dosen. Nah ini ada satu hal yang menarik menurut saya. Jadi saya sempat komen di satu berita lah di YouTube gitu kan, di kolom komentar. Terus nggak nyangka aja, nggak terlalu lama itu sudah ada yang like sampai 40-an kan. Jadi komentarnya sederhana kan. Ini coba saya ini ya bacakan ya untuk komentarnya kan. Jadi komentar saya adalah, saya PNS dosen, sangat-sangat bersyukur selama pandemi masih bisa dapat kerja dengan baik meskipun online ya. Malah bisa buat-buat video pembelajaran di YouTube. Nah, untuk THR nggak nyangka masih dapat. Jadi ya berapapun saya syukuri aja. Ini sampai video ini dibuat sudah 49. Padahal baru 7 jam ya. Padahal ya biasanya saya komentar nggak ada yang nge-reply sih. Dan ada satu komentar yang menurut saya sangat menarik ya. Jadi ini, nah iyalah dosen kaya raya, tapi lihat PNS yang di daerah sana, hidup dosen dah berkecukupan dengan harta. Ini menurut saya terlalu inilah, jadi terlalu general. Ya kalau misalkan kita lihat dari dosen sendiri pun, kalau dari sisi ini ya, terutama awal-awal lah. Jadi dosen ketika awal itu juga sama sekali nggak bisa dibilang kaya raya ya. Dan kalau konteksnya kaya raya ya jangan jadi dosen, susah. Ya kalau mau kaya raya ya wirausaha kan, berdagang itu utamanya kan di situ kan. Kalau mau kaya raya ya idealnya bukan jadi PNS. Meskipun ya sebenarnya PNS kalau sudah jabatannya cukup tinggi ya kaya juga. Tapi poinnya kan bukan di situ kan sebetulnya kan. Jadi poinnya adalah ya sebenarnya seberapa banyak kita bersyukur itu tadi. Jadi kalau kita bersyukur mau berapapun yang kita punya ya insya Allah akan cukup. Tapi kalau misalkan kita banding-bandingkan terus ngelihat yang lain ya tentu saja tidak kan. Ya ketika awal dulu saya merasakan sekali ya sulit juga kan, keadaannya serba susah kan, jadi jauh sekali dengan yang dibilang kaya raya itu tadi. Nah orang lain melihatnya mungkin ya betul-betul kaya, padahal ya tidak juga kan. Jadi ya mungkin itu sudah anggapan lah beberapa orang kan. Dan lucunya lagi di salah satu grup itu
Saya juga melihat ya komentar-komentar kan yang di grup ya, di situ cukup banyak dosen lah yang saya kenal kan. Nah itu malah pada membanding-bandingkan juga. Jadi adalah satu posting di situ, terus saya lihat kan komentarnya kan, ada yang bandingkan kan di Brunei dapat 30 juta sebulan, terus di Hong Kong bisa sampai dapat 70-an juta sebulan. Ya kalau saya pribadi ya kembali lagi ke satu kata tadi ya, bersyukur itu tadi ya. Karena kalau mau kita lihat secara umum ya seperti di Singapura ya, di sini tinggi sekali juga kan, bisa 70-an juta juga kan, bisa ya setidaknya 60 juta pasti dapat lah jadi dosen di sini. Tapi kalau kita lihat di sisi lain ya pengorbanannya ya banyak juga, tuntutannya ya banyak juga kan. Jadi ya mungkin di situ ya dianggap memang seharusnya dapatnya sekian kan. Dan kalau di sini di Indonesia ya mungkin tidak akan segitunya. Jadi ya kalau saya sih lebih kembali lagi ke itu tadi, ke bersyukur itu tadi. Karena lagi-lagi kan ya namanya uang itu kalau kita syukuri itu ya insya Allah cukup. Tapi kalau kita tidak bisa bersyukur ya mau sebanyak apapun ya nantinya ya pasti akan kurang kan. Jadi ya sudah itu saja. Dan sekali lagi ini hanya pendapat saya pribadi kan, sambil melihat video lama yang saya rekam dan sambil ya bernostalgia lah sambil lihat video jalan-jalan ini. Jadi ya itu sedikit unek-unek saja yang mumpung saya punya media kan di YouTube, jadi saya ingin mencurahkan itu saja. Jadi ini ya mungkin itu saja ya kalau yang unek-uneknya. Nah ini lokasinya ini sudah di selatannya Bukit Timah, jadi kiri itu sudah Bukit Timah. Jadi mungkin itu saja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton meskipun cukup panjang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.